Setelah 9/11 terjadi, muncul desakan bagi Amerika Serikat untuk memprediksi potensi ancaman di masa depan. Mereka mulai meninjau kembali keamanan fisik aset-aset vital, strategi geopolitiknya, dan mengumpulkan para intel. Tapi rupanya sampai situ aja nggak cukup. Mereka juga butuh untuk meninjau kembali celah-celah pada infrastruktur digital. Karena yang ditakutkan adalah 9/11 digital. Kayak apa sih 9/11 versi digital? Sekarang ini kekuatan militer dan ekonomi semakin bergantung pada teknologi informasi. Pada proses-proses industri, kita banyak memasang sensor dan instrumen di lapangan. Lalu informasi dari sensor dan instrumen tersebut terhubung dengan internet. Sehingga melalui sebuah pusat kendali, segala aktivitas di pabrik dapat dipantau. Melalui sistem yang disebut SCADA, Supervisory Control and Data Acquisitions. Sistem SCADA ini dipergunakan pada pabrik-pabrik, pembangkit listrik, sistem penjernihan air, sampai bandara. Negara-negara besar juga memiliki sistem satelit khusus untuk keperluan militer, mulai dari satelit komunikasi sampai satelit penginderaan atau pemetaan. Selain itu, kita juga terobsesi untuk mengembangkan kecerdasan buatan untuk mempermudah hidup kita. Kita memimpikan adanya home automation, self-driving car, smart city, atau otomasi sistem air traffic control atau pemandu lalu lintas udara. Dan bahkan kita juga bisa menghayalkan adanya self-driving ojek. Tapi perlu diingat bahwa teknologi itu seperti senjata. Berikan pada orang baik yang berwenang, maka ia akan memberikan keamanan. Ada di tangan orang jahat, maka dia akan memberikan teror. HP biasa kita gunakan untuk menghubungi orang-orang penting di dalam hidup kita. Tapi dia juga bisa digunakan untuk menelpon nomor tertentu untuk mengaktifkan sebuah bom. Sekarang, bayangin kalau misalnya teroris dapat mengambil alih infrastruktur publik yang terkoneksi secara digital seperti tadi. Sistem transportasi terganggu, kereta-kereta akan mati, self-driving car menjadi gila, data-data polisi akan termanipulasi, dan sistem komunikasi tentara akan dibajak, dan bahkan listrik akan dipadamkan. Suatu kota dapat dilumpuhkan. Dan yang lebih ngeri lagi kalau misalnya mereka sukses dalam mengacak-acak keamanan dari suatu bank yang besar. Data-data diri nasabah akan terancam dan uang mereka pun akan terancam dan krisis akan terjadi. Kalau itu semua terjadi, buang kartu-kartu seperti ini karena e-money, debit card, credit card tidak akan berguna lagi. Skenario seperti inilah yang coba diangkat melalui sebuah serial televisi berjudul Mr. Robot. Dalam cerita ini, seorang hacker justru ingin menghapus catatan hutang orang-orang dari database sebuah perusahaan multinasional yang sangat besar bernama E-Corp, Evil Corporation. Dan si hacker ini ingin meruntuhkan sistem kapitalisme global melalui sebuah revolusi cyber. Nah, dalam buku The New Digital Age, Eric Schmidt dan Jared Cohen dari Google atau Alphabet mencoba mengungkapkan skenario apa saja yang mungkin terjadi. Sebuah serangan di Amerika Serikat dapat dimulai dengan hacking skala besar pada air traffic control system. Rute-rute pesawat dibelokkan, kepanikan pun terjadi. Namun, serangan cyber melumpuhkan sistem komunikasi pada menara kendali. Orang-orang pun mulai berpikir bahwa serangan yang sangat heboh akan terjadi melalui udara. Namun ketika fokus orang-orang ke atas, justru serangan fisik terjadi di darat. 3 buah bom yang diselundupkan dari Kanada diledakkan secara bersamaan di New York, Chicago, dan San Francisco. Aparat pun mulai merespon situasi dengan tanggap. Namun serangan cyber susulan membuat kepolisian dan pemadam kebakaran tertatih-tatih. Keadaan semakin kacau, tapi teroris belum juga puas. Sebuah virus diaktifkan untuk mengambil alih sistem SCADA yang mengendalikan infrastruktur vital seperti air, listrik, dan pipa migas. Mematikan jaringan listrik, membalik fungsi instalasi pengolahan air limbah, dan bahkan menonaktifkan sistem pemantau panas pada instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, apakah skenario dengan skala sebesar dan sekompleks ini mungkin untuk dilakukan? Tentu saja tidak mudah untuk melancarkan setiap tahap serangan dari skenario tadi. Untuk dapat mengambil alih satu sistem SCADA saja, dibutuhkan pengetahuan yang sangat mendalam mengenai arsitektur atau daleman dari si sistem itu sendiri. Untuk bikin programnya dibutuhkan waktu berbulan-bulan, dan yang lebih penting, dibutuhkan timing yang pas untuk melakukan infiltrasi. Tapi nyatanya, pembangkit listrik tenaga nuklir di Natanz, Iran pernah benar-benar dikuasai oleh program komputer yang jahat. Senjata cyber ini disebut worm dan bernama Stuxnet. Pada tahun 2012, fasilitas nuklir di Iran dilaporkan terganggu dan merusakkan 1/5 dari centrifuge atau mesin pengayaan uranium. Dan menurut sumber anonim,
Program ini ditanamkan melalui flash disk oleh double agent. Selain itu, pernah juga ada laporan, meskipun tidak dikonfirmasi oleh pemerintah Iran, bahwa komputer di sana tiba-tiba memutar lagu Thunderstruck dengan volume maksimal di tengah malam. Jadi ya, yang namanya serangan cyber itu bisa benar-benar memberikan teror. Dan melalui skenario dan contoh-contoh tadi dapat tergambar bahwa dimungkinkan adanya suatu kombinasi antara serangan fisik dan serangan cyber. Ini sangat mungkin terjadi. Tapi tentunya ketahanan terhadap kriminalitas atau serangan cyber sudah menjadi bagian dari pertahanan suatu negara. Di Indonesia saja Mabes Polri sudah punya subdit cybercrime. Dan pemerintah kita juga sudah merancang blueprint sistem pertahanan cyber dan berencana untuk membangun sebuah badan cyber nasional. Sekarang menurut kamu gimana? Mungkin nggak 9/11 digital ini terjadi? Share di box komen. Thank you banget udah nonton. Pada 11 September ini, beberapa channel edukasi lainnya juga menayangkan video yang mengangkat tema seputar 9/11. Dari kok bisa? Apakah kita dimata-matai pasca 9/11? Dari kamu harus tahu bagaimana terorisme dapat berkembang. Dan dari Science Bro, mengapa gedung World Trade Center dapat runtuh. Tonton semua videonya, semoga kita lebih berani bertanya. Nggak perlu takut salah, karena manusia justru banyak belajar dari kesalahan. Tapi tetaplah cermat, beradab, dan rendah hati dalam mencari kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman!